Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Gafa dari kelas 9B. Dengan kesempatan kali ini, saya akan menceritakan 4 khulafa rasyidin atau sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam, yang bisa disebut juga As-Sabiqunal Awalun, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga khalifah pertama yang ditunjuk oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada 572 Masehi di Mekah. Berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhafa. Ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Berdasarkan keadaan saat itu, di mana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marginal, dan para budak. Sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk Mekah dan kaum Quraisy lainnya mengikuti memeluk Islam. Abu Bakar berarti ayah Siyadis, yaitu ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah, artinya hamba Allah. Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Quhafa adalah kunyah atau nama panggilannya ayah. Gelar As-Siddiq yang dipercaya diberikan Nabi Muhammad SAW sehingga ia lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana orang-orang yang pertama masuk Islam, cobaan yang diterita Abu Bakar As-Siddiq cukup banyak, namun ia senantiasa tetap setia menemani Nabi dan bersama beliau menjadi satu-satunya teman hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Menjelang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar ditunjuk sebagai imam sholat menggantikannya. Hal ini diindahkan bahwa Abu Bakar kelak akan menggantikan posisi Nabi memimpin umat. Setelah wafatnya Rasulullah, maka melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, memulai era khulafa Rasyidin. Meski ditentang oleh sebagian muslim Syiah karena menurut mereka Nabi pernah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, namun Ali bin Abi Thalib menyatakan setia dan mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah menjadi khalifah, urusan Abu Bakar banyak disibukkan oleh pemadaman, pemberontakan, dan penelusuran akidah masyarakat yang melenceng setelah meninggalnya Nabi. Beliau memerangi Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si pembohong, yang mengklaim dirinya sebagai Nabi baru, menggantikan Nabi Muhammad SAW, dan juga memungut zakat kepada suku-suku yang tidak mau membayarnya. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, mereka beranggapan bahwa zakat adalah suatu bentuk upeti terhadap Rasulullah. Setelah usainya pemberontakan dan berbagai masalah internal, beliau melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW menyiarkan syiar Islam ke seluruh dunia. Abu Bakar mengutus orang-orang kepercayaannya ke Bizantium dan Sasanid sebagai misi menyebar agama Islam. Khalid bin Walid juga sukses melakukan Irak dan Suriah dengan mudah. Beliau menjadi khalifah dalam jangka waktu 2 tahun. Abu Bakar meninggal pada 23 Agustus 634 di Madinah. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Selanjutnya posisi khalifah digantikan oleh Umar. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jasa dan pengaruhnya terhadap penyebaran Islam sangat besar hingga Mikhail Hart menempatkan sebagai orang berpengaruh nomor 51 dunia sepanjang masa. Beliau lahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah.
Ia bisa membaca menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang. Umar yang dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Wataknya yang keras membuatnya mendapat julukan singa padang pasir. Ia juga amat keras dalam membela agama tradisional bangsa Arab, menyembah berhala, serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan Umar. Dikatakan bahwa pada suatu saat Umar berketetapan untuk membunuh Muhammad SAW saat mencari ia berpapasan dengan seorang muslim, Nu'aim bin Abdullah, kemudian memberitahu bahwa saudara perempuan juga telah memeluk Islam. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya. Di rumah Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat Al-Quran, yaitu surat Toha. Dia menjadi marah akan hal tersebut, memukul saudaranya. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Kemudian menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Sebagai orang petinggi, militer dan ahli siasat yang baik, Umar sering mengikuti berbagai peperangan yang dihadapi umat Islam Rasulullah SAW. Ia ikut terlibat pada Perang Badar, Perang Uhud, Khaybar, serta penyerangan ke Syirah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau merupakan salah satu sahabat yang sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Ia bahkan pernah mencari dimakamkannya Rasulullah karena yakin bahwa Nabi tidaklah wafat, melainkan hanya sedang tidak ada dalam tubuh kasarnya dan akan kembali sewaktu-waktu. Namun setelah dinasihati oleh Abu Bakar, Umar kemudian sadar dan ikut memakamkan Rasulullah. Pada masa Abu Bakar menjadi sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasihat kepalanya. Kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar tahun 634, atas wasiat Abu Bakar, Umar ditunjuk menggantikannya dengan setuju oleh seluruh perwakilan muslim saat itu. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Kekuatan Islam maju pesat mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dan kekaisaran Romawi atau Byzantium. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana, alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilannya para penguasa di zaman itu. Ia tetap hidup bersebagaimana saat para pemeluk Islam masih miskin dan dianiaya. Pada sekitar tahun ke-17 Hijrah, tahun keempat kekhalifannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijrah. Umar syahid setelah ditikam oleh Abu Lu'lu', seorang budak asal Persia yang dendam atas kekalahan Persia terhadap Islam pada suatu subuh saat Umar sedang mengerjakan sholat. Umar meninggal pada 25 Zulhijjah 27 Hijriah dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonomi yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Yang mendapat julukan Dzunurain yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan ini dapat karena Utsman telah menikah putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqunal Awalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja
dan tidak memberi perhatian khusus. Kan tetapi Utsman masuk engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah SAW ke Habasyah, karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi SAW hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Pada saat perang Zat Tirika dan perang Ghatfan berkecamuk di mana Rasulullah SAW memimpin perang, Utsman terpercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendemarkan 1000 ekor unta dan 70 kuda ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang kira-kira sama dengan 2,5 kg emas pada waktu itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awan, dan Talha bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suatu masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga, maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga yang tertua serta pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Madinah, karena semakin ramai umat Islam menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menemukan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol membunuh khalifah. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun berprinsip untuk tidak menumpah darah umat Islam, Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumah dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW perihal kematian Utsman yang disyahid, nantinya beliau dimakamkan di kuburan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam yang bisa juga disebut As-Sabiqun al-Awwalun, sepupu Rasulullah SAW dan juga khalifah terakhir dalam kekhalifan Khulafaur Rasyidin. Menurut pandangan Sunni,
Bagi Islam Syiah, Ali adalah khalifah pertama dan juga imam pertama dari 12 imam Syiah. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 600 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya dengan memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan Islam, Ali saat itu berusia 10 tahun, namun ia percaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, berani, dan bijak. Jika Rasulullah SAW adalah gudang ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut. Saat Rasulullah SAW hijrah, beliau menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya, sehingga orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi terpadaya setelah masa-masa hijrah dan tinggal di Madinah. Ali dinikahkan dengan putri kesayangan Fatimah Az-Zahra. Ali tidak hanya tumbuh menjadi pemuda cerdas, namun juga berani dalam medan perang. Bersama Zulfikar, pedangnya, Ali banyak berjasa membawa kemenangan di berbagai medan perang seperti Perang Badar, Perang Khandaq, dan Perang Khaybar. Setelah wafatnya Rasulullah, timbul perselisihan perihal siapa yang diangkat menjadi khalifah. Kaum Syiah percaya Nabi Muhammad telah mempersiapkan Ali sebagaimana khalifah, tetapi Ali dianggap terlalu muda untuk menjabat sebagai khalifah. Pada akhirnya Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, keadaan politik Islam menjadi kacau. Atas dasar tersebut, Zubair bin Awan dan Talhah bin Ubaidillah mendesak agar Ali segera menjadi khalifah. Ali kemudian dibaiat beramai-ramai menjadikan khalifah pertama yang dibiat secara luas. Namun kegentingan politik membuat Ali harus memikul tugas yang berat untuk menyelesaikannya. Perang saudara pertama dalam Islam, Perang Siffin, pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan, membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembengkang, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain.